Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2658 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa pesan firman Tuhan yang dibuat kita orang percaya? Yang pertama Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita bersifat fana atau tidak kekal atau sesaat. Firman Tuhan berkata hidup kita ini sama seperti uap yang Saudara buka ketika Saudara masak di tempat masak, Saudara tiba-tiba uap keluar dari pembukaan itu Saudara. Saudara lihat, sekarang ada, sebentar hilang. Demikian juga dengan kehidupan Saudara dan saya. Makanya Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menganalogikan kemah yang dimaksudkan di sini adalah tubuh kita. Saudara, tubuh kita ini satu saat nanti akan dibongkar, akan hancur. Kalau kita punya rumah yang sudah tua, kita pasti sedikit was-was ketika hujan lebat datang, karena rumah kita mungkin sudah tua, banyak bocornya dan banyak rembesannya. Apalagi kalau hujan lebat, maka got atau selokan atau sungai meluap, maka rumah yang saudara huni itu akan banjir dan lain sebagainya. Sehingga ketika hujan lebat turun, kita semua pasti khawatir, takut, was-was, betul? Saudara, beberapa waktu yang lalu
di Bali kejadian hujan lebat yang mengakibatkan terjadi banjir bandang. Ada rumah yang hanyut, suami istri di dalam rumah itu hanyut sampai sekarang masih hilang, belum ketemu saudara. Yang ada di kota Denpasar yang tempatnya di pinggir sungai besar itu saudara, ketika hujan lebat itu datang, rumah itu amblas dan terseret banjir dan memakan korban yang tentunya pemilik dari toko itu yang ditemukan telah meninggal dunia. Saudara, mulai kejadian itu di Bali kalau hujan lebat semua orang tidak tenang saudara. Mereka kepikiran karena trauma dengan banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kejadian-kejadian itu kita belajar bahwa apa yang kita miliki di dunia ini itu hanya bersifat fana, hanya bersifat sesaat, tidak kekal. Apa yang kita kumpulkan beberapa tahun saudara itu bisa hilang dalam sekejap. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kemah atau tubuh kita suatu hari nanti akan dibongkar. Baik itu karena usia, karena sakit penyakit, karena penganiayaan, karena penderitaan, saudara akan dibongkar. Makanya saudara jangan fokus pada tubuhmu yang fana itu. Fokuslah pada kediamanmu yang kekal, yaitu di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan kita belajar bahwa kita akan diubah. Amin. Dalam sekejap mata, tubuh kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Amin. Ya mungkin saudara selama hidup saudara ada yang tidak sempurna, saudara akan disempurnakan. Amin. Mungkin saudara disabilitas, mungkin saudara ada sesuatu yang kurang dalam dirimu. Saudara, di saat hari Tuhan itu datang, kita semua akan diubahkan. Amin. Kita akan diberikan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa lagi. Haleluya. Saudara, mari kita fokus pada kediaman kekal kita yaitu di sorga. Amin. Orang yang fokus pada tubuh, mereka sibuk perawatan tubuhnya sampai lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, sekarang ini banyak orang yang narsis, mencintai dirinya sendiri. Saudara perhatikan, banyak orang menghabiskan waktu yang begitu lama untuk merawat dirinya, merawat tubuhnya yang dapat binasa itu. Mereka lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Mereka lupa ibadah. Pak Pendeta, saya hanya punya waktu untuk perawatan hanya hari Minggu. Karena hari Senin sampai Sabtu saya kerja. Jadi hanya hari Minggu yang saya punya waktu untuk merawat diri. Sampai mereka lupa untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara, orang yang fokus pada kediaman kekal, kepada surga, mereka fokus dengan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka beribadah, mereka mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Amin. Saudara, bisa saja kita orang percaya merawat tubuh kita sebagai ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Tapi saudara juga harus membangun hubungan dengan Tuhan. Selalu ingat kepada Tuhan, dengan selalu beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus fokus kepada surga? Karena di sanalah tempat kediaman kita, hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga dan orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, fokuslah pada kediaman kekal kita. Karena tubuh kita adalah tempat kita berdiam hanya sementara, hanya sesaat. Tapi mari kita fokus pada kediaman kekal kita, yaitu surga. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini kepada kita, hiduplah dalam roh. Amin. Ayat 5 perhatikan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh.
kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberikan jaminan hidup kekal untuk kita orang-orang percaya. Amin. Roh Kudus akan memeteraikan kita sebagai tanda bahwa saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya dimanapun saudara berada, mari kita mau hidup dalam roh. Amin. Seorang yang hidup dalam roh, pasti dia akan menghasilkan buah-buah roh. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dari buahnya lah saudara dapat mengenali orang itu. Apakah dia hidup dalam roh atau hidup dalam kedagingan. Seorang yang hidup dalam roh pasti akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya dari buah-buah itulah kita dapat mengenali bahwa seseorang dia hidup dalam Roh Kudus atau hidup dalam kedagingan. Saya percaya semua pendengar adalah orang-orang yang hidup dalam roh. Amin. Sehingga menghasilkan buah-buah roh ini. Haleluya. Orang yang hidup dalam roh, tandanya apa? Pasti dia taat pada perintah firman Tuhan. Amin. Karena orang yang hidup dalam roh, pasti dia mau dipimpin oleh roh. Amin. Pasti dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dia taat saja apa yang Roh Kudus itu perintahkan kepada dia, dia mau kerjakan, dia mau lakukan itu. Sebagai bentuk ketaatan dia, penundukan dirinya pada pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam roh. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, hiduplah dalam iman. Saudara lihat ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat 9. Sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam iman. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita sudah melihat, saudara, kadangkala kita sudah gak percaya sama Tuhan. Orang yang beriman, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 11, saudara, ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang kita harapkan, saudara, lalu kita suatu saat nanti, apa yang kita harapkan itu menjadi nyata. Itulah buah dari iman kita. Amin. Memang sekarang belum terlihat, tapi satu hari nanti, apa yang masih di bayang-bayangan kita, apa yang masih ada di dalam pengharapan kita, semuanya Tuhan akan berikan kepada kita, sehingga itu menjadi nyata dalam kehidupan saudara dan saya yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam iman itu menandakan bahwa kita harus tabah. Kita harus sabar menanti pertolongan Tuhan. Kita harus sabar menanti jawaban dari Tuhan. Kebanyakan kita gak mau sabar, kita mau instan, saudara. Kita berdoa sekarang Tuhan langsung jawab, itu kan maunya kita. Kita tidak mau diproses Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang beriman, dia selalu sabar, menunggu waktu yang tepat dari Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi imannya. Haleluya. Orang yang hidup dalam iman, sudah pasti dia setia. Walaupun ada banyak penderitaan, tantangan, tekanan, persoalan menimpa dia ketika dia mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus, tapi dia tetap setia. Amin. Itu orang yang beriman.
orang yang hidup dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka tetap konsisten melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, dia tidak melakukan hal yang menjadi kehendak pribadi, tapi yang dia lakukan adalah kehendak Tuhan. Dia terus lakukan itu, hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Memang saudara, kalau kita melihat hal yang berkenan bagi Tuhan di zaman sekarang ini sesuatu yang tidak mengenakan. Saudara perhatikan, bagaimana kita harus hidup benar, berintegritas, harus jujur di tengah-tengah dunia yang sudah tidak ada lagi kejujuran. Integritas sudah menjadi barang yang mahal. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Sebab yang membedakan kita dengan dunia, ya kita hidup dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Makanya kita harus terus konsisten melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang harus kita kerjakan bukan melakukan kehendak kita, tetapi melakukan kehendak Bapa kita di surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam iman. Hari ini kita belajar dari pesan firman Tuhan ini kepada kita. Yang pertama, tubuh kita ini hanya bersifat sementara, hanya fana, tidak kekal, hanya sesaat. Oleh karena itu saudara, jangan fokus pada tubuh kita, pada kemah ini. Sebab tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukan dalam tubuh kita ini. Tempat kita nanti ada dalam kerajaan sorga yang kekal. Fokus pada sorga. Yang kedua, mari kita mau hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh, pasti dia taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, itu menandakan dia adalah milik Tuhan. Amin. Yang terakhir yang kita belajar, hiduplah dalam iman. Bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat-berkat surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.